Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bapas kelas 2 Watampone, yang saya hormati Bapak Ketua Sidang TPP Bapas kelas 2 Watampone, yang saya hormati rekan-rekan pembimbing kemasyarakatan Bapas kelas 2 Watampone. Terima kasih atas kesempatannya untuk memaparkan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perencanaan program reintegrasi pembebasan bersyarat atas nama klien Edi bin Lamu. Perkara pasal narkotika, pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, PK atas nama Akmal Yudin. Yang pertama, rumusan masalah. Rumusan masalah pertama, bagaimana tingkat garis miring risiko pengulangan tindak pidana klien. Kedua, faktor-faktor klien melakukan tindak pidana. Tiga, apa yang diterima klien selama menjalani pidana. Empat, bagaimana perubahan perilaku klien setelah menerima pembinaan. Lima, bagaimana kelayakan penjaminan penerimaan masyarakat dalam integrasi klien. Identitas klien atas nama Edi bin Lamu, tempat tanggal lahir Pajalesan, Kabupaten Sopeng, 25 September 1982, agama Islam, pendidikan SD tamat, pekerjaan wira swasta, alamat Cabenge, Kelurahan Pajalesan, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Sopeng, tindak pidana narkotika pasal 127, lama pidana 2 tahun, tempat pidana Rutan kelas 2B Watang Sopeng. Lanjutan identitas ayah atas nama Lamu Cabeng, ibu almarhum Berlian, penjamin Arvina adalah istri klien sendiri. Riwayat dan perkembangan hidup klien. Yang pertama, riwayat kelahiran klien. Klien dilahirkan pada tanggal 25 September 1982, terlahir normal, keadaan sehat dengan bantuan bidang. Dalam proses persalinan normal, klien merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Lamu Cabeng dan Ibu Berlian. Riwayat pertumbuhan klien sendiri, klien dapat tumbuh dengan sehat sejak kecil, baik secara fisik maupun psikis. Klien tidak pernah menderita penyakit yang serius. Riwayat perkembangan psikososial klien, perkembangan psikologi klien sejak kecil cukup baik, karena sejak kecil diasuh oleh orang tua dengan penuh kasih sayang dan dapat bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar dengan baik. Identitas penjamin atas nama Arvina, tempat tanggal lahir Sopeng, 19 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SMA tamat, pekerjaan IRT, alamat Cabenge, Kelurahan Pajalesan, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Sopeng. Pada tanggal 26 Februari 2012, penjamin menikah di Sopeng dengan klien. Dari hasil pernikahan tersebut, klien telah dikaruniai 2 orang putra bernama Muhammad Rivaldi dan Muhammad Adistia Pranajaya. Hubungan penjamin dengan klien sendiri terjalin dengan baik dan harmonis. Riwayat tindak pidana. Latar belakang karena pergaulan akhirnya klien mengenal narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2019. Dan klien memakai dan mengonsumsinya, dan akhirnya klien merasa ketagihan tanpa memikirkan akibatnya sehingga menjalani pidana di rumah tahanan negara kelas 2B Watang Sopeng. Dari hasil wawancara petugas PK Bapas kelas 2 Watampone dengan klien di rumah tahanan negara kelas 2 Watang Sopeng mengatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020, klien menelpon temannya atas nama Adi untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket seharga 900.000. Dan diantarkan ke rumah klien di Cabeng, Kabupaten Sopeng. Tidak lama setelah itu datang teman klien atas nama Adi di rumah klien dan menelpon temannya atas nama Tundru untuk dicarikan narkotika sabu sesuai pesanan klien. Sekitar pukul 19.00, Tundru datang di rumah klien dengan membawa sabu-sabu sesuai yang dipesan oleh klien, lalu memakai sabu tersebut bersama-sama. Setelah memakai sabu-sabu, Adi dan Tundru kembali ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, tanggal 28 Agustus 2020, klien bersama temannya atas nama Adi ditangkap di rumah klien oleh petugas dari Polres Sopeng, lalu dibawa ke Polres Sopeng untuk penyidikan. Dalam hal ini, tidak ada korban, hanya merugikan diri sendiri dan keluarganya. Tanggapan berbagai pihak. Tanggapan klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Klien juga memahami bahwa tindakannya adalah perbuatan yang melawan hukum dan bisa dijatuhi sanksi pidana. Klien telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah. Klien berharap dapat dimaafkan serta ingin agar permasalahannya segera diselesaikan dan bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat seperti biasanya.
dengan kehidupan yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Tanggapan keluarga klien sendiri, keluarga klien sangat kaget mendengar perbuatan yang dilakukan oleh klien. Karena di mana setiap harinya klien tidak pernah memperlihatkan perbuatan yang bersifat negatif yang membuat diri klien berurusan dengan pihak hukum dan menjalani pembinaan di rumah tahanan negara kelas 2B Watang Sopeng. Dengan ini keluarga klien berharap agar klien dapat diberikan pembebasan bersyarat. Terhadap masyarakat, tetangga-tetangga di samping kiri dan kanan rumah klien memberikan tanggapan bahwa mereka heran atas perbuatan yang dilakukan oleh klien karena klien orang yang sabar dan sopan kepada orang-orang sehingga masyarakat pada dasarnya masih bersedia menerima klien kembali serta mendukung untuk dilaksanakan pembebasan bersyarat agar klien dapat berkumpul dengan keluarganya. Tanggapan pemerintah setempat yang diwakili oleh lurah setempat memberikan tanggapan bahwa klien orang yang tekun dan tidak pernah meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah setempat bersedia membantu memberikan bimbingan dan pengawasan apabila diperlukan. Hasil asesmen sendiri, RRI nilainya 5 kategori rendah. Faktor kerugian tidak dilaksanakan karena hasil asesmen RRI rendah. Kesimpulan, klien telah terbukti bersalah melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyebabkan klien dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun. Selama menjalani pembinaan di rumah tahanan negara kelas 2B Watang Sopeng, klien dapat mengikuti kegiatan yang ada dalam rutan. Klien mengakui apa yang dilakukan adalah kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Klien berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Perkembangan perilaku klien selama menjalani pembinaan di dalam rumah tahanan negara kelas 2B Watang Sopeng diupayakan dapat menunjukkan sikap yang lebih baik lagi sehingga risiko untuk mengulangi tindak pidananya relatif kecil. Penjamin masih bersedia menerima kehadiran klien dan mengawasi klien bila pelaksanaan reintegrasi disetujui. Pemerintah setempat dan masyarakat sekitar tempat tinggal klien. Dari pihak pemerintah setempat dan masyarakat mendukung rencana usulan menjalani pembebasan bersyarat dan bersedia menerima klien kembali di dalam keluarga dan lingkungannya sebagai bentuk kepedulian terhadap diri klien manakala nantinya diintegrasikan ke masyarakat dengan jalan pembebasan bersyarat. Klien akan menjalani pembebasan bersyarat di Cabenge, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Sopeng. Klien tinggal bersama orang tuanya serta saudaranya dan akan melanjutkan pekerjaannya sebagai wira swasta. Diharapkan agar dapat meningkatkan rasa tanggung jawab yang tinggi dan tidak akan melanggar hukum lagi. Rekomendasi selama menjalani pembinaan di rumah tahanan negara kelas 2B Watang Sopeng, klien memiliki perilaku baik dan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin atau register F. Kesempatan klien pada saat ini baik, kesehatan klien pada saat ini baik fisik maupun psikis biasanya bisa dikatakan sehat. Harapan klien untuk kembali hidup bersama orang tuanya beserta saudaranya seperti sedia kala. Apabila proses pengusulan reintegrasi terrealisasi, klien bersedia untuk wajib lapor diri di Bapas kelas 2 Tampone dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan. Selama menunggu proses pembebasan bersyarat, agar ditingkatkan pembinaan pada bidang keagamaan dan keterampilan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat. Demikian hasil pemaparan litmas saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.